Ruang gerak KKB semakin sempit. TNI Polri perluas jangkauan sisir hutan hantam Egyanus Kogoya. Tim gabungan TNI Polri terus melakukan upaya pencarian dan pembebasan terhadap pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang diduga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Komandan Resort Militer Danrem 172-PWY Brigjen TNI Dwinta Ombosjo Sembiring mengungkapkan pihaknya terus melakukan pencarian dan pembebasan terhadap pilot Susi Air yang sudah sebulan ini disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sembiring mengatakan wilayah pencarian diperluas ke daerah lain di Papua Pegunungan. Pencarian keberadaan pilot Susi Air Kapten Philip Martens di wilayah Enduga dan sekitarnya serta dikembangkan ke wilayah lain, ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com Jumat 10 Maret 2023. Selaku dan Kolakops TNI, Sembiring mengatakan tim gabungan TNI Polri terus melakukan pencarian dan pembebasan terhadap Kapten Philip Martens yang diduga masih disandera. Sesuai dengan tugas pokok tim gabungan TNI Polri, kami masih melakukan pencarian terhadap pilot Susi Air dan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, katanya. Jenderal Bintang 1 ini menyebut adanya indikasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya berupaya memecah belah konsentrasi aparat keamanan dan posisi berpindah-pindah. Kita juga sudah bisa memecah kekuatan KKB untuk tidak bersatu, katanya. Tak hanya itu, kata Sembiring, pihaknya terus melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian di beberapa wilayah yang pernah menjadi persinggahan KKB Egyanus Kogoya. Kita terus melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian di beberapa wilayah yang pernah bersinggah KKB Egyanus Kogoya, ujarnya. Demi ambisi kekuasaan, teroris KKB rela lakukan hal ini. Belangnya jiwa dan berulatnya hati teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua semakin terbuka seiring berjalannya waktu. Demi ambisi kekuasaan, kelompok teror tersebut tak segan-segan mengorbankan apapun, termasuk menyengsarakan warga masyarakat Papua. Wakil Sekretaris Jenderal SMM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Farhan Abdul Aziz menyatakan bergulirnya waktu telah membuka kedok yang selama ini nyaman dipakai gerombolan teroris KKB, yakni perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Untuk menegakkan hak-hak asasi warga Papua, namun alih-alih perjuangan penegakan hak asasi yang melandaskan kepedulian akan nasib warga Papua, realitasnya apa yang KKB lakukan justru membuat rakyat Papua makin sengsara. Sebenarnya bukti sudah menggunakan bahwa KKB hanya memperjuangkan ambisi politik mereka sendiri untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa, kata Farhan dalam keterangannya Sabtu. Tidak hanya tega membunuh rakyat dan para tokoh masyarakat Papua, teroris KKB bahkan sampai hati menembak mati guru-guru, tokoh yang berperan membebaskan masyarakat Papua dari keterbelakangan dan buta huruf seperti yang mereka lakukan April lalu. Lihat saja kelakuan mereka, apakah menembak mati Octavianus Rayu dan Yonatan Rendem, para guru honorer di SD Impres Boyga yang tengah berjuang membebaskan warga Papua dari buta huruf. Itu perjuangan. Apakah membakari sekolah, menembaki klinik, dan membumi hanguskan rumah-rumah warga itu perjuangan? Tentu saja bukan, kata Farhan. Yang terjadi, kata Farhan, di bulan April itu saja
teroris KKB bahkan tega menutup rapat-rapat peluang kemajuan bagi anak-anak muda Papua. Mereka membakar 6 ruang kelas SMP, 1 ruang laboratorium, 1 ruangan perpustakaan yang selama ini menjadi tempat belajar anak-anak muda Papua. Belum lagi yang mereka lakukan sebelum dan sesudah peristiwa itu. Apa yang mereka katakan sebagai perjuangan demi warga Papua itu terbukti hanya omong kosong melihat apa yang mereka lakukan di lapangan yang justru menyengsarakan rakyat, kata Farhan. Sejauh ini gerombolan teroris KKB memang telah melakukan tindakan melawan hukum yang tergolong aksi terorisme, mulai dari penculikan, pembunuhan kepada warga sipil dan aparat keamanan, hingga melakukan pembajakan pesawat sipil yang sudah tidak bisa ditoleransi. Lalu tanpa rasa malu, mereka menyebut diri sebagai pejuang, alih-alih pengacau keamanan yang mengambil untung dari suasana kacau. Padahal warga Papua tahu pasti bahwa KKB adalah organisasi teror dan kejahatan yang berlindung di balik topeng pejuang kemerdekaan, kecam Farhan.